Baik, di dalam presentasi kami akan awali dengan slide ini, bahwa ada 4 hal yang akan kami sampaikan di dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah tentang perekonomian global dan dampaknya pada perekonomian Indonesia di tahun 2023. Menurut analisa berbagai pihak, termasuk World Bank, IMF, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, bahkan juga OJK kemarin, kita tahu bahwa tahun 2023 adalah tahun yang challenging. Perekonomian Indonesia menurut Pak Khatib Basri akan mengalami sedikit perlambatan walaupun masih tetap di sekitar angka 5%-an. Nah, pengalaman kita menunjukkan bahwa setiap kali perekonomian mengalami turbulensi seperti yang akan kita hadapi di tahun 2023, maka di tahun tersebut akan diwarnai dengan banyaknya aksi korporasi. Ada mereka yang terpaksa menjual dan ada mereka yang membeli. Ini yang kita maksud dengan aksi korporasi. Selain aksi jual dan beli yang akan terjadi di tahun 2023, juga biasanya ketika terjadi turbulensi perekonomian, biasanya kita memerlukan sekoci atau pintu exit darurat, sehingga ketika kapal yang besar misalnya mengalami sedikit kesulitan, maka kita punya kapal lain untuk melakukan aksi atau strategi surviving. Ini poin pertama yang akan kami sampaikan, yang intinya adalah bahwa tahun 2023 ini akan diwarnai nantinya dengan berbagai aksi korporasi. Dan ini juga akan terjadi di lembaga keuangan syariah, termasuk di perbankan syariah. Oleh karena itu, yang kedua poin kami adalah tahun 2023 adalah tahun yang harus kita antisipasi dengan melakukan konsolidasi perbankan syariah. Konsolidasi yang kita maksud bukanlah merger and acquisition, tapi konsolidasi yang kita maksud adalah membentuk KUB, kelompok usaha bank, yang di dalamnya itu dalam sebuah KUB akan terdiri dari satu induk bank umum syariah yang akan memiliki beberapa anggota bank umum syariah lainnya. Ini poin utama kami. Dengan konsolidasi ini, maka industri perbankan syariah akan kuat. Di poin ketiga adalah untuk anggota KUB, untuk yang tadi kita sebut konsolidasi itu akan bentuknya KUB, akan terdiri dari beberapa KUB di Indonesia, dan dalam KUB itu ada induk, ada anggota. Untuk yang anggota, maka strategi yang paling tepat menurut kajian kami adalah strategi melakukan spin-off unit usaha syariahnya, kemudian menjual sebagian saham dari Bank Umum Syariah hasil spin-off tersebut. Menurut simulasi yang kami lakukan, ini akan memperkuat permodalan BPD antara 1 sampai 9 triliun apabila menggunakan strategi ini, yaitu strategi melakukan spin-off UUS-nya, kemudian menjual sebagian saham di Bank Umum Syariah hasil spin-off tersebut, sehingga keuntungan dari penjualan sebagian saham Bank Umum Syariah hasil spin-off tersebut, BPD akan mendapat tambahan modal sebesar 1 sampai 9 triliun. Detailnya bisa kami jelaskan nanti, tapi kita mau menyampaikan ide besarnya dulu. Sehingga ini adalah peluang yang sangat baik sekali bagi bank-bank umum konvensional yang memiliki UUS untuk memperkuat permodalannya. Dari segi OJK ini juga sangat baik sekali, karena banyak sekali bank-bank yang akan mendapat tambahan modal segar karena menggunakan strategi spin-off UUS, kemudian menjual sebagian saham dari Bank Umum Syariah hasil spin-off tersebut, yang Bank Umum Syariah hasil spin-off tersebut adalah anggota dari sebuah KUB. Poin keempat adalah bagaimana dengan induknya, induk KUB-nya. Nah, karena induk KUB-nya ini memerlukan skala yang lebih besar daripada anggotanya, anggota KUB hanya memerlukan modal 1 triliun, sedangkan induk KUB memerlukan modal 3 triliun. Oleh karena itu pilihannya untuk induk KUB ini, inilah yang kita maksud dengan konversi. Saat ini kami mendengar ada beberapa yang sudah mempersiapkan untuk konversi.
kami juga mendengar untuk yang nomor 3 saat ini. Oke, kita terangin dulu yang nomor 3 kali ya, pelan-pelan ya. Untuk yang nomor 3, yang anggota-anggota KUB, oke, saat ini ada sebuah bank asing yang memiliki 2 bank di Indonesia, satu bank umum konvensional dan satu bank umum syariah. Oke. Kemudian bank umum syariah yang dimiliki oleh bank asing ini berencana untuk membuat KUB, di mana bank umum syariah yang dimilikinya itu nanti akan menjadi induk dari sebuah KUB. Yang mereka ini nanti juga akan membeli sebagian saham dari bank umum syariah hasil spin-off. Ada 2 bank umum syariah hasil spin-off nantinya yang sekarang lagi didorong untuk spin-off. Dia nanti mempunyai 2 anggota KUB sehingga totalnya nanti ada terdiri dari 3, yaitu 1 bank umum syariah yang dimiliki oleh bank asing di luar negeri yang menjadi induknya, lalu memiliki 2 bank umum syariah hasil spin-off. Kalau dijumlahkan total asetnya kira-kira 15 triliun rupiah. Kira-kira gitu, bocoran dikitnya menurut ilmu pergaulan, ya benar ya. Sedangkan untuk konversi yang kami tahu dalam ilmu pergaulan saat ini ada satu bank yang lagi mempersiapkan dengan total aset sekitar 28 triliun yang sedang mempersiapkan untuk melakukan konversi. Next slide. Baru kita masuk sekarang pada slide berikutnya. Ide besarnya cuma di slide ini doang sebetulnya. Next slide. Kita bicara tentang apa manfaat dari konsolidasi yang dilakukan. Manfaat dari konsolidasi yang dilakukan adalah kita lihat ketika Bank Syariah Indonesia melakukan konsolidasi dari Bank BSM, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Saat ini kita lihat dari segi aset, Bank BSI sudah mencapai ranking ke-7. Dari segi DPK, BSI sekarang mencapai ranking ke-6. Dari sisi tabungan, kita mencapai ranking ke-5 dari seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Dari segi pembiayaan kita ranking ke-6, dari segi laba kita juga menduduki ranking ke-6. Next slide. Next slide. Nah, kalau kita lihat dari segi ROA, saat ini BSI menduduki ranking ke-6, dari segi ROE BSI menduduki ranking ke-4. Dari segi BOPO, BSI menduduki ranking ke-8, dari segi FDR menduduki ranking ke-7, dari segi cash coverage ada ranking ke-8, dan cost of fund ranking ke-4. Ini semua menunjukkan bahwa upaya konsolidasi yang dilakukan itu menghasilkan sebuah bank yang kuat, yang solid, yang bisa memberikan kontribusi nyata pada pengembangan dan penguatan stabilitas sektor keuangan. Next slide. Ini adalah perhitungan setiap 25 triliun aset BUK yang dikonversi menjadi bank umum syariah itu akan menaikkan pangsa pasar perbankan syariah berkisar 0,5 sampai 0,7%. Kalau kita, ini saya mengutip dari IDS aja, kalau kita pakai kebijakan regresif istilahnya IDS itu, dengan menghapus kewajiban spin-off di tahun 2023, maka market share perbankan syariah akan stagnan di kisaran 7% aja, nggak kemana-mana dah. Kalau kita nggak wajibkan spin-off ini. Apabila kita menggunakan kebijakan progresif 1, yaitu mengalihkan hak dan kewajiban UUS BTN kepada BTN yang melakukan perubahan kegiatan usaha atau konversi menjadi bank syariah, maka ini market share akan meningkat pada kisaran 10%. Kebijakan progresif 2, apabila 13 BPD yang sulit melakukan spin-off UUS-nya untuk konversi sepenuhnya menjadi bank syariah, ini akan meningkat menembus kisaran 11%, dan kebijakan ultra progresif, yaitu gabungan antara kebijakan progresif 1 dan progresif 2, ini pangsa pasar akan menembus angka 15%. Dari tabel ini, perhitungan IDS, bukan perhitungan kami, menunjukkan bahwa pilihan untuk melakukan spin-off dan konversi adalah pilihan yang paling baik untuk industri perbankan syariah di Indonesia, dan juga adalah pilihan terbaik untuk perekonomian Indonesia menghadapi tahun 2023 yang penuh dengan turbulensi. Next. Ini adalah strategi yang kami singgung di depan tadi, yaitu bagaimana kita memperkuat BPD melalui spin-off. Ini adalah saat yang paling tepat untuk memperkuat permodalan BPD melalui penjualan izin Bank Umum Syariah hasil spin-off.
strategi spin-off kemudian menjual sebagian saham adalah merupakan pilihan yang paling tepat bagi BPD. Pertama, berdasarkan pasal 11 OJK, ini diatur bahwa modal minimum adalah 10 triliun. Sedangkan di OJK juga diatur kalau dia hasil spin-off itu cuma 1 triliun. Sehingga ini menimbulkan daya tarik besar. Ada yang kita sebut dengan valuation arbitrage, yaitu masuknya investor-investor baru. Tadi kami telah memberi contoh, ada sebuah bank asing di luar negeri yang siap untuk memasukkan kucuran modalnya 5 triliun. Aduh, pokoknya begitulah. Jadi ada, ya udah sebut aja 5 triliun untuk memperkuat bank umum syariah yang dimilikinya untuk menjadi induk dari 2 bank umum syariah hasil spin-off yang menjadi anggota dari KUB-nya nanti. Ini menunjukkan bahwa investor baru ini memang real, nyata ada dan siap untuk melakukan aksi-aksi korporasi terutama di tahun 2023 ini. Mengapa saat ini nggak ada? Karena kebanyakan pemilik modal, pemilik bank saat ini meminta price to book value di atas 2 kali. Itu yang menyebabkan transaksi tidak terjadi. Tapi dengan adanya kewajiban spin-off, maka ini akan terjadi karena para pemilik UUS itu akan lebih realistis dan tidak meminta PBV lebih dari 2 kali. Yang kedua, banyak investor baru yang akan mencari izin bank umum. Investor ini dapat diklasikan menjadi 3. Kita lewatin aja karena waktunya udah mepet banget. Next slide. Ini adalah ilustrasi transaksinya, di mana kita lihat investor membeli saham BUS hasil spin-off seharga 8 triliun. Misalnya. Kemudian 3 triliunnya ini akan digunakan menjadi modal BUS hasil spin-off, sehingga investor menjadi single majority dengan nilai 2,25 T di Bank Umum Syariah hasil spin-off tersebut. Nah, yang kemudian 25%-nya itu dimiliki oleh BPD yang menjual sebagian saham dari Bank Umum Syariah hasil spin-off-nya. Sehingga Bank Umum Syariah hasil spin-off itu tetap dimiliki 25%-nya oleh BPD atau senilai 0,75 triliun tanpa BPD harus menyetor modalnya. Karena itu ada hasil daripada penjualan saham tersebut. Kemudian ada 5 triliunnya. Nah, ini akan menjadi keuntungan BPD yang akan disetorkan sebagai tambahan modal BPD. 0,75 diantaranya nanti akan menjadi modal dari Bank Umum Syariah hasil spin-off-nya. Ini adalah satu bisnis model yang saat ini lagi dilakukan kajian-kajian akhir dari investor yang akan memasukkan modalnya dan membeli rencana pembelian sebagian saham dari 2 bank UUS, 2 bank umum syariah yang akan spin off itu, 2 UUS yang akan spin off itu. Next slide. Ini adalah keuntungan dan risiko bagi BUS yang memiliki bagi BUK yang akan melakukan spin off. Kisaran harga kita sudah tahu terendah 1 triliun, tertinggi 9 triliun. Harga realisasinya tentu akan tergantung pada kinerja UUS-nya yang akan di spin off, porsi kepemilikan dan kinerja kerjasama strategis antara investor dan BPD-nya. Keuntungan berikutnya bagi BPD, bagi BPD adalah BPD mendapat keuntungan dari penjualan saham BUS hasil spin off. BPD memperkuat permodalan dari keuntungan penjualan saham BUS hasil spin off dan BPD tetap dimiliki sepenuhnya oleh Pemda, bahkan mendapat tambahan modal tanpa harus Pemda menambah modal yang disetor untuk BPD. Apa risiko bagi BPD? Yang pertama adalah risiko persaingan bisnis antara BPD dengan BUS hasil spin-off. Bagaimana mitigasinya? Kita atur perjanjian kerjasama strategis antara BPD dan investor sehingga BPD dapat mendapatkan transfer of technology. Yang kedua adalah risiko terdilusi saham BPD di BUS hasil spin-off. Ini cara mitigasinya, kita punya convertible sukuk, ada buyback option, dan instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga adalah risiko sosial, seakan-akan BPD tidak lagi mengakomodir aspirasi bank syariah sebagian masyarakat di daerah tersebut. Nah, ini cara mitigasinya adalah dengan tetap menggunakan call name atau marketing name BPD di BUS hasil spin-off. Misalnya namanya menjadi BUS daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung misalnya, anggota dari KUB Bank X misalnya. Nah, ini risiko dan mitigasinya. Next slide. Nah, oke. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.